Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sakinah dengan NPM 2408260169. Di sini, saya akan menjelaskan mind map saya terkait blok gastrointestinal, hepatobiliar, and pankreas. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai penyakit hepatitis. Kita mulai dari definisi hepatitis. Jadi, hepatitis adalah suatu kondisi peradangan pada hepar atau hati yang terjadi akibat kerusakan sel-sel hepatosit, di mana hepar itu merupakan organ vital yang memiliki banyak fungsi penting, diantaranya sebagai metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, juga sebagai produksi empedu, detoksifikasi zat berbahaya, sebagai penyimpanan vitamin dan mineral, dan juga sebagai produksi faktor pembekuan darah. Jadi, ketika peradangan pada hepar terjadi, maka fungsi-fungsi tersebut akan dapat terganggu sehingga akan menimbulkan berbagai manifestasi klinis, mulai dari gejala ringan hingga kondisi yang akan dapat mengancam jiwa seseorang. Nah, berdasarkan lamanya perjalanan penyakit hepatitis ini dibagi menjadi hepatitis akut yang berlangsung kurang dari 6 bulan dan hepatitis kronis yang berlangsung lebih dari 6 bulan dan dapat berkembang menjadi fibrosis, sirosis, hingga kanker hati atau hepatoselular karsinoma. Jadi, penyebab dari hepatitis ini yaitu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ada virus, alkohol, di mana ketika seseorang konsumsi alkohol secara berlebihan dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan hepatitis alkoholik yang dapat berkembang menjadi sirosis. Dan faktor lainnya ada obat-obatan dan zat toksik serta autoimun, di mana pada hepatitis autoimun ini sistem imunnya akan menyerang sel hepar sendiri sehingga akan menyebabkan peradangan yang kronis. Jadi, jenis-jenis hepatitis virus yaitu ada 5, yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E, di mana hepatitis A dan E penularannya itu melalui jalur fekal oral, yaitu bersumber dari makanan dan minuman yang terkontaminasi, dan bersifat akut dan tidak menjadi kronis karena biasanya akan sembuh sendiri. Sedangkan hepatitis B penularannya melalui darah dan cairan dalam tubuh yang dapat berkembang menjadi hepatitis kronis. Dan hepatitis C penularan utamanya itu melalui darah yang sering nggak bergejala pada fase awalnya dan akan berisiko tinggi menjadi hepatitis kronis. Nah, sedangkan hepatitis D yaitu virus defektif yang memerlukan HBV untuk bereplikasi dan hanya terjadi pada penderita hepatitis B saja. Jadi, faktor risiko hepatitis ini yaitu hepatitis A dan E. Faktor risikonya adalah sanitasi lingkungan yang buruk, kebersihan tangan yang kurang, konsumsi air dan makanan yang terkontaminasi, tinggal atau berpergian ke daerah yang endemik. Nah, sedangkan faktor risiko dari hepatitis B, C, dan D yaitu hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik secara bersama, paparan darah atau cairan tubuh, alat medis yang tidak steril, transfusi darah yang tidak aman, dan penularan dari ibu ke bayi. Nah, proses terjadinya penyakit hepatitis ini atau patofisiologinya yaitu di mana virus atau zat penyebab hepatitis masuk ke dalam tubuh dan menyerang sel hepar. Jadi, respon imun tubuh terhadap infeksi ini menyebabkan peradangan dan kerusakan hepatosit dan kerusakan hepar yang akan mengakibatkan peningkatan enzim hati, gangguan metabolisme bilirubin, gangguan pembentukan protein, dan faktor pembekuan darah. Dan jika proses ini berlangsung lama akan terjadi fibrosis, kemudian sirosis, dan pada tahap lanjut dapat berkembang menjadi kanker hati. Nah, manifestasi klinis dari hepatitis, gejala umum yang biasanya kita jumpai yaitu seseorang akan mudah lelah, mual, dan muntah.
nafsu makannya menurun, demam ringan, dan nyeri perut kanan atas. Sedangkan gejala khasnya yaitu ikterus atau kulit dan matanya berwarna kuning, dan urinnya berwarna gelap, feses berwarna pucat, dan gatal. Nah, gejala hepatitis kronis yaitu lemas berkepanjangan, penurunan berat badan, dan dapat dijumpai asites, edema, varises esofagus, dan ensefalopati hepatik pada stadium lanjut. Jadi, pemeriksaan penunjang pada hepatitis ini, pada pemeriksaan laboratoriumnya bisa dijumpai AST atau SGOT dan ALT atau SGPT-nya meningkat, bilirubinnya ditemui meningkat, ALP dan GGOT-nya dijumpai juga meningkat, albuminnya menurun, dan pada penyakit kronis waktu protrombinnya akan memanjang, menunjukkan gangguan koagulasi. Sedangkan pemeriksaan serologi HBsAg, anti-HBc untuk hepatitis B, anti-HCV untuk hepatitis C, anti-HAV untuk hepatitis A, dan anti-HEV untuk hepatitis E. Jadi, pemeriksaan penunjang yang lain juga bisa USG hati, biopsi hati bila diperlukan saja. Nah, pencegahan hepatitis ini yang pertama vaksinasi hepatitis A dan B, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, konsumsi makanan dan air yang bersih, menghindari jarum suntik secara bersama, hubungan seksual yang aman, screening darah transfusi, dan juga menghindari minuman alkohol, serta menghindari obat-obatan tanpa resep dokter. Jadi, itulah penjelasan saya mengenai penyakit hepatitis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.